Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Staff PCT Batch 9 Jawa Barat. Good afternoon, my beloved teacher, instructor, and my friend. I'm Anissa Zara as the host. Would like to say thank you for joining in this webinar with the theme Kleptomania. I will introduce my group. There are Ibu Aneta as the instructor, Abdillah Bayu Haji as the moderator, and Denis Azara as the presenter. Today's webinar will last for 1 hour only, and there will be two sessions. The first session is a presentation, and the second is a question and answer session. And I will give you an attendance link for this webinar. For further discussion, I will give it to the moderator. You is your Bayu, is your turn. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdillah Bayu Haji, and I'm going to be your moderator for today's webinar. And I would like to introduce to you our presenter. Our presenter will be Denis Azara, and she is going to talk about kleptomania. Okay, before we start, I'm going to read to you the rules. So the rules are: first, the observant cannot use the mic without the moderator permission. Second, if you have any questions, please write it down or raise your hands. And also speak your name and which school do you come from. And lastly, please behave in the Zoom meeting. Okay? The presentation will be taken by Denis Azara. Denis Azara, it's your turn now. Yeah. Okay, share screen. Denis Azara, the host. Can you please share? Mas, permisi. Astaga. Host, please. Okay. Okay, go ahead, presenter. Okay, next slide. Jadi, kleptomania itu apa sih? Kleptomania adalah penyakit yang termasuk dalam penyakit kejiwaan, di mana penderitanya akan memiliki keinginan untuk mengambil barang yang bukan miliknya, meskipun dia tidak merasa butuh atau tidak merasa perlu, seperti barang yang tidak berguna atau worthless lah. Lalu apa klepto dan pencuri biasa itu sama? Tentu saja mereka berbeda. Yang membedakan kleptomania dan pencuri biasa adalah faktor motif dan tindakan, karena dorongan atau hasrat pada penderita kleptomania itu bukanlah disebabkan oleh faktor keinginan, kebutuhan, ataupun tekanan pergaulan atau social pressure, dan lain sebagainya, melainkan berdasarkan murni dari dalam dirinya, tanpa sebab yang jelas. Jadi penderita kleptomania ini mencuri bukan karena faktor dari luar, seperti kebutuhan, keinginan, kekurangan uang, atau yang lainnya, tapi tiba-tiba muncul keinginan itu seperti rasa gatal yang harus digaruk, yang terkadang bisa juga dilakukan tanpa sadar. Nah, begitu juga dengan penderita kleptomania. Perilaku ini dapat dilakukan tanpa disadari meskipun barang yang diambil tidak akan digunakan. Next slide. Maaf, I'm sorry, but Next slide. the screen isn't moving. Layarnya nggak bergerak ini, saya. Bentar. Bisa dikeluarin lagi. Oke, mohon tunggu.
Nah, boleh di full screen? Jadi akan Mau di full screen, Anissa? Di full screen. Udah. Oke, kayaknya ada technical problems. There seems to be technical problems. Oke. okay. Can I Oke, di full screen Anissa. Full slide. Terus di dekat tombol 100%. Ya, full screen. Di dekat ini, di bawah kanan ada tanda 100% sampingnya. Itu full screen. Iya, tadi udah, tapi nggak muncul ya di situ ya? Nggak apa-apa Bayu dan teman-teman, nggak usah di full screen, nggak apa-apa kok. Yang penting terus slide-nya jalan sesuai instruksi dari presenter. Oke, Lanjut. Di mute yang tidak perlu menggunakan speaker ya, mic ya, biar nggak bocor. Jadi akan diapakan sih barang yang diambil oleh seorang kleptomania? Biasanya barang hasil kleptomania hanya disimpan, ditumpuk di dalam kotak, diberikan pada orang lain, dibuang, atau bisa juga dikembalikan kepada pemilik barang tersebut. Next slide. Next slide. Kleptomania tergolong kepada impulsive control disorder, alias penyakit kejiwaan yang disebabkan oleh hasrat yang muncul secara tiba-tiba dan sulit dihentikan, meskipun si penderita tidak ingin melakukannya. Ada juga penyakit kejiwaan yang tergolong pada ICD, atau impulsive control disorder, antara lain piromania, trichotillmania, lalu yang terakhir adalah intermittent explosive disorder, dan juga kecanduan judi, kecanduan main game, atau lain sebagainya. Next slide. Jumlah penderita kleptomania sebenarnya juga tidak banyak. Ada sekitar 150.000 jiwa yang didiagnosis klepto di Indonesia, dan ada sekitar 0,3% sampai 0,6% dari total populasi. Namun, penyakit ini cenderung lebih umum diderita oleh wanita, dan juga sangat sulit mencari penyebab dari penyakit kejiwaan ini. Belum lagi penderita kleptomania akan lebih tertutup, karena rasa bersalah atau rasa malu berlebihan karena telah mencuri barang orang tersebut, bisa juga membuat penyebab makin sulit ditemukan. Next slide. Next slide. Lalu apa saja sih gejala dari penyakit klepto? Berikut ini akan saya sebutkan gejalanya, yaitu yang pertama merasakan sensasi yang tidak bisa digambarkan saat keinginan untuk mencuri muncul. Kemudian merasakan rasa lega dan puas setelah berhasil mencuri barang. Kemudian gejala lainnya, pencurian terjadi tanpa rencana alias terjadi secara tiba-tiba. Lalu pencurian tidak memiliki motif apapun, entah motif finansial, tekanan sosial, atau sosial, balas dendam, dan sebagainya. Itu bukan menjadi alasan mereka mengambil barang. Next slide. Karena pencurian merupakan tindakan kriminal,
penderita kleptomania juga akan sangat tertutup dan tidak akan mengaku agar tidak mendapat konsekuensi apa yang mereka lakukan. Jadinya peneliti juga belum tahu pasti apa yang menjadi penyebab kenapa orang bisa menjadi kleptomania. Namun ada beberapa teori yang menjelaskan kenapa penyakit ini bisa terjadi seperti yang pertama pendekatan psikoanalitis. Menurut pendekatan psikoanalitis, kleptomania terjadi akibat trauma, merasa kehilangan atau dicampakkan sejak dini sehingga mereka mencuri barang untuk simbol atas keinginan memperoleh kembali apa yang hilang dari diri mereka. Yang kedua, pendekatan perilaku kognitif. Akibat tindakan mencuri pertama kali dilakukan oleh seorang tanpa ada konsekuensi yang menyebabkan dorongan untuk melakukannya kembali. Yang ketiga, pendekatan biologis. Kleptomania terjadi akibat ketidakseimbangan zat kimia pada neurotransmitter yang bertugas mengolah hasrat seseorang yang disebabkan benturan. Next slide. Sebenarnya kleptomania tidak bisa benar-benar sembuh dari penyakitnya, tapi ada beberapa cara pengobatan yang bisa dilakukan oleh penderita kleptomania untuk mengurangi perilakunya, yaitu diantaranya terapi perilaku kognitif, terapi modifikasi perilaku, terapi keluarga, lakukan kegiatan yang dapat menghilangkan stres bersama keluarga seperti meditasi, atau mengonsumsi obat-obatan yang dapat meringankan stres saat keinginan muncul seperti obat antidepresan. Yang pertama dilakukan, kita harus memastikan orang itu benar-benar menderita kleptomania atau tidak. Bisa tidak memeriksakan ke psikiater lalu melakukan beberapa rangkaian tes. Kalau kamu merasa menderita kleptomania, sebaiknya segera periksakan diri. Hilangkan rasa malu dan bersalah dan hubungi terapis untuk mendapatkan terapi yang tepat. Apabila dibiarkan, bisa-bisa akan berdampak buruk seperti mendapat kasus hukum pidana, hidup menjadi tidak nyaman. Next slide. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai penyakit kleptomania. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Kembali kepada moderator Bayu. Okay, thank you very much, Dennis, for the presentation. Menarik sekali, bukan? It's so interesting, right, about kleptomania. So I'm going to tell you the conclusion. Jadi yang kita ambil dari presentasi itu adalah kleptomania itu salah satu penyakit jiwa ya, penyakit jiwa yang memaksakan seseorang untuk mencuri barang tanpa niatnya sendiri. Jadi itu sangat menakutkan ya. Kasihan juga orang yang menderita itu. Dan sekarang kita lanjut ke sesi pertanyaan. Question and answering session. Silakan jika kalian ada punya pertanyaan. If you have any question, please write it in the chat box. Or if you want to speak, raise your hands and the host will pick you. Okay. Silakan kalau ada mau pertanyaan. Okay, I first. It's okay? Ya, silakan Bu Anita. Okay, I want to try to speak English, yeah, but I'm not fluently, but I want to try. Okay. I'm sorry if not fluent to speak English, but yeah, maybe we just learning together, okay? Okay, I have one experience. I have friends when I'm in senior high school as a kleptomania, and then what is stolen ya? Bahasa Inggrisnya pencuri ya? Benar gak sih? Yes. So. Yeah. When she tried to making some actions as a kleptomania, the friends like me, because my friend is my classmate, nobody knows
she have some physical disorder like this, like kleptomania. The people know her as a pencuri, yeah, because we don't have much any information about the kleptomania. Nah, and then after that, I meet her in university, but not one majors as sorry, thank you. Okay. Bayu, maybe it is time is limit, and then we must to join in the same room, but the next time ya. Jadi ini udah mau habis, jadi nanti langsung join ya, ada informasi. Nah, and then the attitude or the habits as the kleptomania as continue. After in the senior high school, my friend is continue as the kleptomania in next levels as the mahasiswi gitu. And then my question is, when the starting the people as the kleptomania, maybe as the when she growing up as teenagers, or since the persons from child ya, dari anak-anak gitu loh. Jadi kleptomania itu dari anak-anak atau as a teenagers gitu loh. Tadi menarik Dennis bikin conclusions bahwa dia nggak bisa sembuh. Ya mungkin itu ya yang menyebabkan teman saya itu nggak bisa sembuh. Dia ketahuan kleptomanianya dari SMA, tapi kita menyangkanya dia pencuri gitu loh. Terus ternyata kuliah juga dia seperti itu. Nah pertanyaannya Ibu, Dennis menemukan nggak? You found some informations gitu. When kapan seseorang itu biasanya mulai muncul gangguan kejiwaan tadi as kleptomania, atau tadi udah disampaikan tapi saya nggak dengar gitu. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Anita. Oke, Dennis, can you answer Miss Anita question? I'm sorry, Dennis, your microphone is off. In English or Indonesia? Up to you. Like me is bilingual. You enjoying to speak aja. Jadi kita pertanyaannya apa, Miss? Apa? Kapan sih biasanya seseorang ya mulai muncul perilaku disorder tadi as a kleptomania? Since child or teenagers all growing up as like adult gitu ya, like me gitu loh, karena obsesi sesuatu gitu loh. Kapan biasanya menemukan nggak gitu loh some information when gitu loh someone have the disorder like this gitu? Biasanya tuh gak bisa dijelaskan, Miss, soalnya belum ada soalnya penderitanya tuh tertutup. Kadang-kadang ada juga yang dari anak kecil, dari remaja baru mereka berani ke psikiater. Oke. Tapi ada menemukan bukti-bukti itu, ada yang dari kecil. Yang dari kecil ada. Ya, ada. Ada seperti ada. Dennis menemukan nggak, maksudnya bukti-bukti evidence gitu ya, maksudnya evidence ada anak-anak kecil itu sudah mulai klepto, ada nggak gitu berita-beritanya atau penelitian, menemukan nggak dari Dennis ketika buat presentasi ini? Dari penelitiannya saya belum nemu ya Bu, tapi di sekitar saya, di lingkungan saya ada. Oke. Kayak dia anak kecil tuh suka ngumpulin pulpen.
And then? Terus barang-barang terus kayak kancing-kancing gitu. Soalnya Tapi dapur saya disimpan? ada disimpan. Terus disimpan di dalam kayak kotak gitu. Someday or sorry, not sometime. Yeah, not someday. Sometimes you pernah nggak ya try to speak with him or her? Why? Atau misalkan karena dia nggak terbuka lah ya. Dia nggak terbuka ya, Den. Yang tentang kamu nggak Dianggapnya masih anak-anak kali ya. Tahu kayaknya tahu. apa untuk menyembuhkan dia? Dibiarin aja atau Saya ada terapi? Paling dimarahin terus kayak biarin, namanya juga anak-anak gitu. Oh, oke. Menarik. One questions boleh nggak, Bayu? Boleh, silakan. Oke, this is ini ya discussion ya, because it is something apa ya, the interesting topic for me ya. Yeah. Nah, sekarang kan Dennis, you know about the kleptomania ya kan, and then you have people near from you gitu ya, dekat dengan kamu, and then diduga she or he? She have the symptom as the kleptomania, and then if you know about her ya, she have the disorder ya, disorder attitude. What you wanna do ya? Apa yang kamu mau lakukan? What you do buat tadi membantu untuk menyadarkan atau menyembuhkan si anak ini sehingga dia tidak semakin melakukan kleptomania sampai gede. Kan sekarang dia sudah tahu nih setelah baca. Kalau kamu sendiri sebagai orang yang sudah tahu, apa yang kamu mau lakukan buat mereka-mereka yang ternyata punya disorder itu? Karena menarik nih, Den. Kamu udah tahu nih breakdown apa sih tahap-tahapannya, bahkan sampai penyembuhannya. Nah, sekarang apa nih kalau kamu udah tahu, apa yang kamu mau coba kontribusikan gitu loh untuk membantu orang-orang yang punya gangguan kleptomania gitu. Oke, silakan. If I can do something to help her, I want to take her to the psychologist. Okay, good. And then? Therapist, yeah. Oh, okay. Nice. And maybe for some information, you can bring out her to Marzuki Mahdi. You know Marzuki Mahdi, because Marzuki Mahdi have the some not ya, tapi kayak punya klinik terapis gitu. Kalau nggak salah ya, gratis kalau nggak salah ya. Jadi dia by phone. Jadi boleh deh coba ya. Kalau nggak salah gratis. Iya, Marzuki Mahdi. Soalnya saya juga punya sepupu itu dia schizophrenia ya. Dan saya pernah ngebawa ke sana. Jadi ya boleh loh gitu loh, karena kasihan mereka itu kadang-kadang neuronya ya, otaknya mereka itu kan agak-agak konslet ya gitu loh. Jadi kita harus membantu kayak gitu ya. Thank you Dennis, keren. Okay, next. Okay, thank you very much. The member in the participant in webinar must to give the question because this is so interesting topic. Okay, thank you, Miss Anita. And next question from Hisham Bani. Hisham Bani asks,
Does kleptomania is kleptomania contagious? Apakah kleptomania bisa menular? Dijawab. Bayu. Bayu. Okay. Right. I want to know who is give the questions. Hisham Bani. Can you ask to what is menampilkan the press wajahnya? Please turn on your Nggak camera. bisa, Bu. Oh, nggak bisa. Oke, hai Hisham Bani, Halo. salam kenal. Salam kenal juga. Bayu, apakah kleptomania itu bisa menular, Bay? Jadi juga dulu. Oke, silakan dijawab, guys. Yang ditanya Bayu. Oke, Kamu klepto itu. yang menjawab. Oke, maaf, Bu. Oke. Kleptomania itu sebenarnya nggak menular, tapi mungkin kalau dekat sama kalau misalnya kita bergaul sama orang yang klepto, kita bisa jadi pencuri beneran, bukan orang yang klepto. Interesting. Oke. Okay, are you satisfied, Hisham Bani? Apa kamu What? satisfied? Udah senang dengan jawabannya? Cukup itu aja kali. Makasih Hisham Bani, thank you Hisham Bani. Terima kasih. Sama-sama, Bayu. Okay, next we have a question from Farhan Nafis. Farhan, if you can turn on your mic. If you cannot, I will read your question. He's not responding, so I will read the question, okay? So Farhan Nafis asks, can kleptomania be used as a legal defense? Jadi kalau bahasanya, misal ada orang kleptomania nih, dia melakukan sesuatu kejahatan, apakah itu bisa menjadi alasannya dia punya kleptomania? Alasan. Yang ditanya oleh Farhan. What? Orang yang ya. Repeat maybe, Bayu, the questions for this. Can kleptomania be used as a legal defense? Menjadi alasan untuk kejahatan? Gitu. Orang yang kleptomania itu dia nggak punya alasan buat mencuri kayak barang yang kayak gitu. Mungkin kalau ada hukum pidana ada, tapi kalau buat kayak alasan buat biar dia kagak kena pidana gak bisa kayaknya. Okay, so Farhan Nafis Ag, that's your answer. Okay, next question we have from where is it? Marsha. Marsha, if you want, you can turn on your mic. Hi Marsha, I want to know you. Could you open the picture? Okay. Open the camera? Open your camera. Turn on your camera if you want. If you want. What's the one? If you want, kalau mau. Gitu. Hi, you're so cute, baby. Thank you. So Okay, what the question? we're waiting your question. Saya ingin bertanya. Itu jauhan ya. Saya ingin bertanya, apa saja konsekuensinya yang akan didapatkan oleh penderita klepto? Okay, Dennis Azara, do you get the question? Penderita klepto yang dibiarkan tanpa adanya penanganan khusus akan mendapat sanksi sosial seperti dijauhkan oleh teman-temannya,
dijauhkan oleh masyarakat, terus sanksi pidana, dan juga kehilangan pekerjaan. Oke, thank you Dennis. Marsha, apakah senang dengan jawabannya? Iya, jelas. Terima kasih, Denis. Sama-sama. Thank you, Marsha. Okay, everyone, if you want to ask another question, please write in the chat box, or if you want, you can raise your hand. I'm sorry. I would like to send you a Google form. Diisi ya. Presensi. Okay, everyone, if you want, please fill in this Google link form. Jangan lupa diisi ya guys. Okay, go ahead. Is there any questions? Okay. Is there any more questions? Please write it down on the chat box. Ayo, jangan malu-malu. Don't be shy. We will not bite. Come on, you can ask anything. This is a very interesting topic about mental illness, kleptomania. Bayu, kita masih punya waktu berapa lama lagi ya, Bay? Nah, Anissa, berapa lama? Lihat di mana sih? Bisa ada Oh, tanda. enggak. Tadi nge-settingnya berapa lama? Buat berapa lama? 1 jam. 1 jam, oke. Kita diskusi di 5 menit boleh? Boleh, Ya. Ini menarik banget loh, asli. Kamu tahu nggak? Kalian tahu nggak tentang artis-artis yang punya penyakit kleptomania, khususnya selebriti luar negeri? No, enggak. Coba deh. Coba Dennis, terutama Dennis as a presenter, itu banyak banget ya. Aduh, saya lupa ya. Kalau nggak salah ada kayak, Drew Barrymore, kalau nggak salah ya, salah satunya Drew Barrymore. Terus, lupa saya. Pokoknya dia cantik gitu. Jadi lebih ke yang saya tahu karena saya generasi 80-an. Yang saya tahu adalah artis-artis yang lahir 80-an, jadi dia growing up 90 dan 2000 gitu. Jadi dia kleptomania, Bayu dan teman-teman, Denis, Anissa dan Marsha dan semuanya. Jadi iya tadi benar kata Denis, keren banget dan kamu holistik ngejelasinnya ya gitu loh. Karena memang benar annoying gitu loh yang dia ambil gitu, yang dia take it itu annoying. Kalau tadi kata kamu kan tetangga kamu kancing ya? Kancing ya? Kancing Nah, berbagai bentuk. iya. Si artis-artis itu tau nggak nyurinya apa? Kadang-kadang bantal, tau nggak, bantal hotel. Dan itu diem-diem diambilnya. Kan padahal bisa beli kan as a merchandise, kan mereka punya uang ya gitu loh. Tapi mereka diem-diem happy gitu loh sampai rumah, bisa ngoleksiin hasil kleptonya mereka di hotel-hotel gitu loh. Itu terus ada yang nyuri kayak permen gitu loh. Terus akhirnya kan ketahuan sama CCTV. Terus tadi benar kata Marsha ya nanya, konsekuensinya apa? Jadi ada ya satu artis, ini lucu loh, gini loh. Tapi jangan sampai dilakuin sama kalian. Ada satu artis itu dapat A attitude. Jadi attitude-nya A as the Hollywood artist. Jadi karena dia bagus banget actingnya, terus attitude-nya baik, dia tuh dapat A selama ini. Jadi kalau di rapot kan ada nilai sikap ya, nilai sikapnya dia tuh sangat baik. Nah mungkin karena dia kayak nggak pengen, maksudnya saya kayaknya baik banget gitu loh,
dia tuh sampai melakukan hal itu gitu loh, klepto gitu. Akhirnya dia kayak dicap ya menyimpang gitu loh. Apa namanya? Dia melakukan deviance behavior gitu ya. Nah, ya mungkin terkadang menariknya di sini adalah jangan sampai kita berbuat apa ya, berbuat sesuatu hal yang negatif hanya karena kita takut kita dianggap baik gitu loh. Kan ada ya, kan suka pernah denger ya orang anak-anak sekolah atau siapapun itu dia dianggap baik terus akhirnya dia kayak nggak siap gitu atau nggak mau terus akhirnya dia karena orang suka kalau dia bikin sensasi berbuat itu jangan ya, sayang jangan diikutin ya gitu. Jadi saya cuma mau sharing itu, coba deh cari tahu itu tentang artis itu karena ya buat ini aja gitu loh. Jadi ya semoga berkurang lah orang-orang yang klepto. Dan menarik kalau kata Denis, klepto itu berbeda sama pencuri, iya sih. Kalau pencuri kan kayak agak niat ya, curi barang-barang berharga, knowing things gitu loh. Jadi apa yang diambilnya pensil lah yang harganya cuma berapa ya kan? Tenang gitu loh. Soalnya teman saya juga gitu, tapi kalau teman saya itu dia klepto, tapi dia naik jadi kayak pencuri. Tapi dia klepto lagi, jadi klepto iya, pencuri iya. Ya, jadi gitulah. Gitu. Dan benar, tadi saya suka juga, Denis bilangnya bisa sanksi pidana. Iyalah, kalau menjurus ke pencurian, masa kita nggak tangkap kan? Kalau waktu itu kayak teman saya uangnya hilang gitu loh. Dan uang itu bukan uangnya dia, uang kas gitu loh. Itu kan bahaya ya. Gitu. Oke, thank you. Oke, thank you Miss Anita. Oke. Silahkan kalau ada yang mau nanya lagi. Kalau tidak ada, waktunya tinggal 5 menit lagi. Silakan, ini benar-benar ya kata Miss tadi, benar-benar sangat menarik. Jika ada pertanyaan silakan, nggak usah malu-malu. Okay. Because of the time, we have 5 minutes left, and I think we should just close it. Okay, we're going to end this webinar, and thank you very much for all of you who has joined this Zoom meeting. Okay, I'm going to say I'm sorry if I make any mistakes, and I'm going to hand it back to the host, Anissa Azhara. Okay, thank you, Bayu. Thank you very much, guys, for your great attention, my beloved teacher and my friends. Thank you for your attention. Thank you for listening. I'm sorry if there are mistakes that we used in this presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before you guys left, please turn on your camera. We would like to take a picture. I forgot to say that. Silahkan kamera dinyalain, kita mau foto. Hisham Bani, I know you like. Oke, silakan yang lain. Langsung pada keluar ya. Oke, silakan yang lain, ayo nyalakan kameranya. Oke, kayaknya udah. Oke, yang udah dinyalakan silahkan tampilkan mukanya. Once you have turned on the camera, please show us your face. We would like to take a picture of you. Don't be shy. Oke, silakan mukanya diperlihatkan yang udah menyalakan kamera. Ayo, Marsha and Hisham Bani. Hisham Bani, where are you?
Please show us your camera. Hisham, kenapa itu Hisham? Show us your face, not your pillow, please. Tunjukkan mukanya, jangan bantalnya. Masuk ke YouTube loh Hisham. Dia loh, siap. Malu, Bay, malu. Kamu nggak punya lain. Silakan. Emang Hisham nggak puasa? Lagi minum ya? S2, Bu. Iya tuh. Tuh. Lagi budin. Duduk Malu. aja di dekat kipas angin tuh. Geram. Ayo, Syam. Mukanya diperlihatkan, mau difoto. Durasi kasihan nih. Oh ya udah. Ayo, Bay. Ya, host silakan. Oke. Tengah aja. 1, 2, 3. Alright. Oke, udah didapat. Oke. Thank you, Bayu. Thank you, Syam. Thank you everyone who has joined this webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job. See you. Tomorrow jangan lupa ya. Jo, kita bikin lagi ya. Shalom, Miss. Shalom, bisa kita lagi. Oke. Bye. I leave ya. Oke. Ya.